Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita dalam pertemuan kita yang ke-10 dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Kita akan coba kembali membahas tentang bagaimana memanage agar produk itu terjual dengan baik, omset kita bertambah. Karena dalam sebuah bisnis, tentu kalau kita bicara tentang bisnis, artinya ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, dalam menjual barang dan jasa ini, ya, produk dan jasa ini, kita tentu memerlukan strategi pemasaran, ya, agar produk kita mudah terjual dan harganya terjangkau. Jadi dalam manajemen bisnis ini, dalam rangka memasarkan produk, paling tidak ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam memanage bisnis agar kita mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan yang diharapkan atau keuntungan yang maksimal. Ya. Yang pertama adalah produk itu sendiri. Jadi produk itu memang produk yang kita jual, yang kita pasarkan adalah produk yang telah melalui hasil riset atau penelitian. Jadi kita adakan dulu penelitian, analisis pasar, kira-kira produk apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh konsumen, sehingga produk itu mampu terjual, ya, dia daya beli masyarakat mampu membelinya. Dan yang paling penting dalam produk itu, dia adalah produk yang dibutuhkan, ya, bukan produk yang diinginkan. Jadi kita harus membedakan antara produk yang dibutuhkan dan produk yang diinginkan. Produk yang diinginkan, dia hanya sekedar diingini, dibeli tapi tidak digunakan. Tapi produk yang dibutuhkan itu adalah dia dibeli untuk dipakai, digunakan. Sehingga terjadi repeat order, pembelian berulang-ulang kalau kita menjual produk yang dibutuhkan. Ya, mungkin ada paham di sini, ya, tentang produk yang dibutuhkan dan diinginkan, ya. Karena tidak semuanya yang diinginkan itu dibutuhkan, tetapi semua yang dibutuhkan itu insya Allah diinginkan. Ya, mungkin sama dengan kasus hati, adik-adik sekalian, ya. Kalau misalnya kasus hati Anda, kalau lagi lockdown hati, apalagi kan dalam masa corona, di Polman kan Bupati sudah bikin pembatasan sosial berskala besar. Ada namanya social distancing, physical distancing, ya, pembatasan sosial, pembatasan fisik, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh salaman. Nah, sama dengan Anda sekarang ini. Saya tahu Anda mungkin lagi merana karena hard distancing, pembatasan hati, ya, tidak boleh saling menyapa dulu, menegur lagi, ketemu dulu, tidak bisa, ya. Nah, itulah bagaimana sehingga produk ini, ya, bisa bersaing, ya, bisa dibeli oleh masyarakat. Tentu saya garis bawahi dari sekalian di sini adalah coba kaji dan teliti produk apa yang dibutuhkan, ya, bukan produk yang diinginkan. Itu satu, ya, manajemen manajemen bisnis syariah ini kita harus bisa menjual produk yang dibutuhkan. Yang kedua, place. Apa itu place? Ya, dalam tulisannya itu place, ya. Saya tidak tahu apa bahasa Mandarnya, mungkin ada lebih paham. Place itu atau tempat ini sangat menentukan juga keberhasilan bisnis kita. Jadi kalau kita menjual produk itu jangan di lorong-lorong, jangan di tempat yang mungkin masyarakat tidak kenal alamatnya itu di mana, ya. Konsumen setengah mati mencari di mana alamat kita punya produk kita pasarkan. Jadi place, tempat itu adalah tempat yang strategis, terjangkau, ya, bisa diketahui oleh banyak orang. Apalagi ada sekalian sekarang kan teknologi itu cukup bagus, ya, cukup baik. Jadi bisa men-share lewat Google Map, ya, bisa menjual online lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi media-media sosial seperti itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita yang kita pasarkan di place kita, di tempat kita. Apatah lagi kalau misalnya tempat kita itu adalah memang tempat yang dikenal, ya, dikenal. Saya berikan contoh, ya. Kalau di Kota Makassar sekarang kan saya berada di Benteng Sombopu, Kabupaten Goa. Jadi suatu waktu adik-adik jangan tinggal di Polman terus, ya. Sekali-sekali jalan-jalan sini, lihat bunga-bunga yang lagi mekar, burung-burung yang berkicau. Nah, adik-adik sekalian,
Saya kasih contoh misalnya masalah place, pentingnya tempat. Apakah kita menjual produk itu harus punya rumah, punya tempat, punya ruko? Tidak harus. Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas Anda sebagai calon bisnismen, ya, sebagai calon pengusaha. Saya beri contoh, misalnya di Makassar itu, anak-anak muda yang punya mobil, ya, misalnya mobil Honda Jazz, ya, Honda Brio, itu mereka jual cendol di pinggir pantai. Ya, bukan di pantai, ya, di pinggirnya. Kalau di pantai tenggelam mobilnya, ya. Itu di pinggir pantai. Nah, itu mereka jual cendol, jual pisang hijau, ya, jual itu makanan buka puasa, ya. Dia hanya buka bagasi mobil, kemudian pasang beberapa kursi, pasang spanduk misalnya es teler rasa cinta. Nah, dia pasang mereka di situ. Jadi orang penasaran dengan merek brand produknya. Kok ada es teler rasa cinta? Padahal sebenarnya yang dijual itu hanya es teler biasa. Hanya kenapa ada rasa cinta? Karena mereka punya market, mereka punya target. Target konsumen itu adalah anak muda yang mau menikmati sunset, matahari tenggelam sambil buka puasa. Nah, di situ. Jadi place, tempat itu paling cocok kita lihat di situ. Jadi pasarnya jelas anak muda. Kenapa dikasih nama es teler rasa cinta? Karena mungkin setelah mereka teler, ya muncullah benih-benih cinta di situ. Begitu barangkali. Ya begitu ada sekaliannya. Jadi nggak apa-apa kita bercanda ini karena bulan puasa. Ya bikinlah di Polman misalnya, di mana ada es teler rasa cinta, ya. Nah, di situ di kampus kan bisa, ya. Sambil tunggu buka puasa, makan es, ya, nikmati es teler. Nah, itu place, tempat, itu sangat penting. Kenapa? Karena tempat ini mempengaruhi konsumen untuk datang, customer kita untuk datang. Buatlah tempat yang orang nyaman di situ. Jadi konsumen itu tidak membeli harga dari produk yang Anda jual, tapi mereka membeli suasana, gitu loh, ya. Jadi mereka membeli suasananya, gitu. Jadi misalnya ada kawan saya ini yang lagi syuting saya itu ada jual palu basah. Palu basah itu makanan khas Makassar, bukan palu yang dibasahi pakai air, ya, jangan salah kaprah di Mandar, enggak begitu, ya. Ini adalah daging yang semacam coto, ya, semacam coto, ya. Coto tapi dikasih kelapa. Kalau Anda penasaran nanti, makanya saya bilang jangan sering di Polman aja, jalan ke sini. Itu lihat bagaimana makanan palu basah itu. Tapi dia tidak tulis di situ misalnya palu basah palu basah menimbulkan rindu, tidak. Tapi di situ apa namanya lagi? Palu basah? Daengta. Kenapa kata nama daengta? Kakak tak, saudara tak. Itu artinya itu, ya. Daengta itu kakak tak, saudara tak, abang tak. Itu karena dia mencoba menjual produk ini dengan nuansa persahabatan, dengan nuansa penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ya, daengta. Palu basah daengta. Itu, ya. Kalau misalnya di Mandar mungkin coto malakbi, ya, bahasa Mandar itu malakbi, mulia. Jadi orang yang datang dimuliakan. Artinya jangan sampai orang datang makan coto Anda di sana, mereknya, brandnya Anda tulis coto malakbi, tapi sampai orang di warung Anda tidak layani dengan baik. Nah, itu. Jadi harus selaras dengan brand, ya, merek dagang yang kita jual, ya. Mungkin ada sekalian sudah paham itu, ya. Jadi sudah bicara tadi yang pertama produk, yang kedua place, tempat. Bukan please, ya. Place, place, ya, tulisannya. Bukan juga panace, ya. Tapi place, tempat. Yang ketiga, dalam manajemen bisnis supaya produk kita dipasarkan dengan baik sesuai keuntungan yang kita harapkan, yaitu promotion. Ya, P yang kedua adalah promotion. Promotion kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah promosi, ya. Kita memperkenalkan produk kita. Tadi saya sudah singgung, apakah produk kita jual itu kita promosikan lewat media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, dan lain-lain. Nah, gunakan semua media yang Anda bisa. Itu namanya kegiatan promosi. Dulu beberapa tahun yang kemarin kita biasa menyaksikan, atau mungkin sampai sekarang masih ada, kita bisa lihat orang bagi-bagi brosur di jalanan. Itu kurang efektif sebenarnya, ya. Karena begitu Anda bagi brosur di jalan untuk menjual produk Anda, mempromosikan produk Anda, itu biasanya brosur itu mereka lipat, kemudian disimbang saja di kantong, atau paling tidak mereka buang di tempat sampah, atau di jalanan.
Saat Anda beri, saat itu juga mereka buang. Itu sangat tidak produktif sebenarnya, tidak efektif lagi. Anda sudah cetak setengah mati dengan harga yang cukup mahal, tapi kemudian mereka tidak menyimpan brosur Anda, itu hanya dibuang aja. Jadi manfaatkan media yang lagi hits, ya, lagi tren sekarang ini, ya. Gunakan untuk melakukan promosi. Nah, bagaimana promosi yang baik dalam Islam? Pertama, promosi itu tidak mengandung nilai-nilai kebohongan. Jadi ketika Anda mempromosikan produk Anda, itu tidak mengandung nilai-nilai kebohongan. Apa adanya, jangan ada apa-apanya gitu loh. Kalau Anda jual handphone dengan spesifikasinya, berapa RAM, ya, kameranya berapa megapiksel, apakah satu drum megapikselnya atau bagaimana, itu Anda harus ceritakan di brosur. Anda harus promosikan sesuai dengan spesifikasi barang yang Anda jual, produk yang Anda jual. Jadi jangan menimbulkan kebohongan dalam memasarkan produk. Yang kedua, kalau produk itu memiliki kekurangan, Anda harus ceritakan kekurangan produk itu apa. Ya, jangan hanya kelebihannya. Memang kita maklum, secara konvensional, secara umum, orang tidak mau menceritakan produknya yang kekurangan produk. Mereka sering, karena kan tidak ada penjual kecap yang tidak bagus, ya. Semua penjual kecap itu mengatakan kecapnya paling manis dan paling bagus. Nah itu, makanya adik-adik sekalian, dalam promosi ini kita harus memang mengadakan promosi yang jujur, ya. Terus kalau ada yang bertanya, Pak, kalau kita promosi dengan jujur kan berarti produk tak kalah dong, kalah bersaing dengan produk lain. Berarti saya tidak mendapat keuntungan karena produkku saya ceritakan dengan jujur, ini kekurangannya, ini kelebihannya. Sementara yang lain dia promosikan produknya itu kelebihannya terus, tidak ada kekurangannya. Nah, bagaimana mengantisipasi itu, Pak? Nah, saya ini nanti rugi. Nah, cara yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda bisa melakukan promosi face to face. Mulai dari teman-teman Anda, ya, sahabat terdekat, keluarga. Itu sasaran konsumen yang paling bagus dan paling banyak orang lupakan sebenarnya. Ya. Ngapain kita harus mempromosikan barang kita sama orang lain yang mungkin untuk meyakinkannya butuh berhari-hari, butuh berjam-jam untuk mempromosikan barang Anda. Tapi coba Anda dekati sahabat Anda, mantan Anda yang terindah, ya. Siapa tahu bisa CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Nah, seperti itu. Jadi kalau produk Anda itu Anda jual teman dekat Anda, insya Allah rezeki itu ada di situ. Itu. Jadi jangan pernah putus asa. Ya gitu. Nah, setelah kita pelajar produk, place, promotion, apa lagi? Yang paling penting juga P yang keempat itu personality. What the meaning personality? Apa itu personality? Personal Anda, penampilan Anda. Jadi kalau misalnya Anda tawari produk orang, promosi ke toko-toko, promosi di jalan, promosi di kantor-kantor, kemudian Anda penampilannya acak-acakan, rambut tidak disisir rapi, rambutnya tidak menyamping, atau tidak pakai minyak rambut, bajunya apa adanya, pakai sendal, pakai celana yang robek, itu kurang menarik sebenarnya. Jadi ketika Anda mempromosikan produk, bukan produk Anda yang ditolak sebenarnya, tapi Anda yang ditolak. Saya ulang, bukan produk Anda ditolak, tapi Anda yang ditolak. Kenapa? Karena penampilan Anda di pertemuan yang pertama, pandangan yang pertama, tidak mengesankan. Padahal kan seharusnya pertemuan pertama begitu indah, selanjutnya terserah Anda. Artinya minta WA-nya, minta nomor HP-nya, kan begitu. Paling tidak kalau penampilan Anda bagus, produk Anda bicara tentang produk meyakinkan dia, apa yang terjadi? Rezekimu bertambah. Paling tidak mereka terima WA, minta nomor WA-mu. Kalau mereka minta nomor WA-mu, kan itu saya maksud pertemuan pertama begitu mempesona, selanjutnya terserah Anda. Artinya ketika mereka sudah minta nomor HP Anda, kan bisa saja cinta bersemi di situ, ya, lewat itu. Jadi personality sangat menentukan produk yang Anda jual. Walaupun place Anda bagus, tempatnya bagus, produknya bagus, promosinya mantap, tapi personality Anda sendiri tidak meyakinkan, dari penampilan, dari cara bicara, dari, ya, tidak ada yang meyakinkan pembeli, maka produk yang bagus tidak terbeli, promosi yang belak-belakan berjam-jam, bertahun-tahun Anda lakukan tidak mempan, place tempat yang Anda sudah sewa begitu mentereng, mahal, ruko yang mahal, itu juga sia-sia. Kenapa? Karena personality Anda tidak bagus. Jadi, adik-adik sekalian, 4P itu yang Anda harus perhatikan, ya. 4P yang Anda harus perhatikan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah price. Barulah Anda bicara tentang price. Apa itu? Harga, ya.
Harga, price itu harga. Jadi kalau promosinya bagus, produknya berkualitas, harganya cukup bersaing, insya Allah produk itu akan terjual dengan baik. Oke, adik-adik sekalian, ini pertemuan yang ke-10 kita tentang bagaimana menjual produk dalam manajemen bisnis syariah agar produk kita secara islami juga terbeli, karena kita tidak mengandung nilai-nilai kebohongan. Kita utarakan yang sejujurnya bahwa ini adalah produk yang bagus, produk yang berkualitas. Kemudian secara Islam juga kita memang disuruh ramah tamah, berpenampilan baik, ya, menarik, sehingga kita mampu menanamkan brand di hati orang, ya, di hati pembeli Anda. Kalau konsumen Anda sudah tertanam brand, ya, menanam merek Anda bagus di matanya, maka insya Allah rezeki itu akan bertambah dan Anda akan terus dihubungi untuk membeli produk Anda. Mereka melakukan repeat order berulang-ulang. Mengapa? Karena produk Anda bagus, tempat Anda bagus, promosi, cara Anda mempromosikan juga mengandung nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, tidak bohong, dan personality Anda, penampilan Anda mempesona. Begitu ya. Jadi kalau ada sekalian mungkin yang sudah merasa mempesona, ya cukup menambah saja energi pesonanya, ya, supaya yang wanita supaya tambah mempesona. Jangan di kampus saja pakai jilbab, tapi di luar kampus saya ketemu ndak pakai jilbab, ya. Jadi tambah pesona Anda dengan jilbab yang yang mengandung nilai-nilai tauhid, dengan jilbab yang mengandung nilai ilahiyah, sehingga ketika Anda bicara produk seiring dengan penampilan yang keren. Oke, adik sekalian, mudah-mudahan nanti kita ketemu. Anda bisa tanya jawab lewat WhatsApp. Ingat, jangan lupa list absennya, untuk kemudian kita akan lanjutkan lagi di besok, ya, besok pada waktu dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.